Saya lebih baik memilih kehilangan jabatan daripada saya kehilangan kawan-kawan saya 50.000 di PHK. Kita uber nih para berdebah ini. Ini momentum. Kalau ada seritek-seritek yang lain, laporkan dong. Pokoknya yang jelas kita akan buru tuh para penyelundup. Kan impor itu dampaknya gila, nyelundupin sekian, yang ilegal juga sekian. Dan kita di-backingin. Kita mau uber tuh pembacking-pembackingnya. Iya. Kita mau uber siapapun pembackingnya tuh. Kalau nggak usah kita tabrak. Bang Noel, isu soal ketenagakerjaan, isu soal buruh yang paling hangat sekarang ini soal Sritek. Oke. Menyatakan pilot, muncul kekhawatiran buruhnya bakal mendapatkan PHK dan seterusnya. Aku lihat Bang Noel udah kesana ya. Sudah. Belanja masalah, udah mendengar suara-suara dari sana. Sudah semua. Apa yang mereka sampaikan? Mereka ketakutan apa sih Bang? Ada nggak? Gini, PHK ini ada sebuah momok yang menakutkan untuk buruh dan kita juga sebagai pekerja ya. Dan itu nggak mungkin kita pungkiri. Siapa yang tidak takut dengan kata PHK? Karena ini kan terkait kehidupan dia, kehidupan sosialnya. Kalau dia berumah tangga, pasti ada dampak. Ya. Dampak ke anaknya, atas dampak ke aktivitas sosialnya, itu pasti punya dampak sosial yang cukup luas. Nah, kehadiran kita kemarin itu coba meyakinkan kawan-kawan buruh bahwa negara hadir. Negara hadir. Dan kita juga sampaikan ke manajemen, pihak manajemen, kita mau apa yang menjadi pesan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan cara yang terhormat dan baik. Apa pesannya? Pesannya nggak boleh ada PHK. Tidak boleh ada PHK. Ketika Pak Prabowo mendengar Sritek ini pilot, beliau itu nangis, hatinya goyang. Dan dia saya nggak mampu menerjemahkan perasaan Pak Prabowo saat itu ya, karena dia menyampaikan saya baru 2 hari memimpin. Kenapa ada puluhan ribu rakyat saya harus di PHK? Karena kan bukan soal PHK-nya aja, itu kan ada efek dominonya, tukang ojek, warung makan, di sekitar itu kosan, ya? Iya. Semua punya ketergantungan di Sritek. Nah, saya diskusi coba banyak dengan manajemen, Pak Iwan Kurniawan, saya tanya kenapa, dia cerita banyak hal. Ya kendala kami itu Pak, impor barang yang begitu luas, kemudian ekspor kami begini gitu. Tapi ya perusahaan tetap operasional ya, tetap berjalan operasional perusahaan. Kemudian kewajiban perusahaan terhadap buruh dan karyawan tetap berjalan. Dan kita cek benar nggak nih benar. Terus kita cek lagi asuransi ketenaga kerjaannya gimana, bagus. Jadi puji Tuhan ya, saya melihatnya mungkin ini harus menjadi contoh. Sritek itu harus menjadi field project kita bahwa ini momentum kita bersama dalam membangun bangsa. Makanya Pak Prabowo sering menyampaikan kita butuh pengusaha yang punya jiwa patriotik. Kita butuh rakyat yang punya jiwa patriotik. Saya melihat Sritek itu punya karakter itu. Kedua, buruhnya juga punya jiwa yang sangat patriotik dan mereka sinergi hari ini. Dan itu bagus sekali. Ketika mereka itu antara manajemen dengan buruh maksudnya. Manajemen dan buruh. Karena itu tempat itu udah rumah kedua mereka di situ. Betul. Gitu loh. Mereka menggantungkan hidupnya di situ. Kalau itu hancur, yang hancur itu mereka juga. Makanya saya sampaikan ke pihak manajemen, kalau ada kawan-kawan di luar yang coba meras atau coba bermain-main dengan Sritek, hubungi saya sampaikan ke presiden langsung. Gitu. Ya dia menyampaikan ya kami gini bla 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 gitu. Yang nakal siapa aja? Ya ada lah Pak, saya apa saya coba sedikit paksa. Apa biaya cukai ya? Oh biaya cukai. Apa ya kami oke deh. Kalau dia bermain-main dengan presiden saya, dia bermain-main dengan nasib 50.000 rakyat, dia mau bermain-main dengan konstitusi kita tabrak saya. Saya sampaikan presiden. Tapi udah report ke Pak Prabowo. Oh udah dong. Jadi ya saya ngasih pesan. Apa sih bermain bea cukai berarti? Ya, saya nggak mau menyampaikan ekspor secara berarti ya? Spesifik ya. Ya pasti impor. Ya impor. Karena budaya bangsa ini kan biasa meres ya. Mental institusi pejabat-pejabat di kelembagaan gitu biasa meres kan. Nah sekarang silakan aja lakuin lagi tuh. Ini saya sampaikan ke Prabowo langsung pokoknya. Mental suka ngutip, meres apa tuh, udah nggak bisa lagi nanti. Apalagi ada saya di sini. Saya lebih baik memilih kehilangan jabatan daripada saya kehilangan kawan-kawan saya yang 50.000 di PHK. Kita uber nih para berdebah ini. Oke. Respons Pak Prabowo setelah Bang Noel report? Dia bangga, dia senang dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Karena ini kan saya kan hadir bukan diri saya, tapi ini tugas negara. Gitu, tugas negara yang dipimpin oleh Pak Prabowo sebagai pemimpin republik. Gitu. Makanya saya bangga sekali ada penugasan-penugasan yang sama karakter dengan karakter saya. Gitu loh. Makanya saya bilang alhamdulillah puji Tuhan. Memperjuangkan buruh ini berarti sama dengan latar belakang Bang Noel, aktivis ya. Ditambah lagi saat saya menyampaikan pesan Pak Prabowo itu di Sritek, mereka nangis. Buruh. Semua nangis, buruh, ribuan buruh.
artinya ya mereka kan selama ini ya hilang harapan ya. Kalau saya di PHK siapa yang bantu saya? Yang ada di benak para buruh itu kan pasti anaknya, saudaranya, semua harapannya. Nah ketika saya datang dan menyampaikan pesan Pak Prabowo, itu mereka seperti mendapatkan sebuah harapan yang seperti orang tenggelam di laut yang ada balok-balok, rumput-rumput. Tapi saya yakinkan ke kawan-kawan buruh di Sritek, negara hadir. Dan itu diyakinkan oleh perintah Pak Prabowo, tidak boleh ada PHK, nggak boleh buruh miskin, nggak boleh kawan-kawan Sritek itu harus hancur hidupnya gara-gara dipilotkan. Makanya saya senang sekali membawa misi ini. Makanya ya saya berharap manfaatkan kekuasaan Prabowo untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan dia sering menyampaikan jiwanya dia tuh sudah dia beri buat bangsa ini. Nyawa, jiwanya, pikirannya udah nggak ada lagi. Prabowo itu hanya fisik yang berjalan. Maka dia bilang udah kalian tak usah terlalu sama saya loyal itu udah gak penting. Loyal terhadap Tuhanmu, loyal terhadap rakyat, loyal terhadap bangsa dan negara ini. Dia bicara tentang nilai, loyal terhadap nilai, yaitu pemimpin. Dan itu dia praktekkan. Dia menganalogikan lagi soal ikan. Kalau mati itu ikan yang busuk pertama kepalanya. Artinya kalau kita mau jadi pemimpin, kita harus menunjukkan menjadi contoh yang baik. Leader ya? Leader. Nah, hal-hal itu udah dipraktikkan Pak Prabowo. Contoh kecil kemarin saat makan itu. Biasanya kalau orang udah makan ramai-ramai resepsi begitu, ketika datang seorang pemimpin orang diri semua bro. Iya. Biasa gitu ada di sini. Nyambut. Oh Pak Prabowo nggak mau? Nggak ada. Pulang begitu juga. Dia pulang pergi aja deh. Dia nggak mau. Menurut dia mungkin itu tidak terlalu penting ya, karena seremoni-seremoni kayak begitu udah capek lah. Gitu. Makanya ya saya yakin sekali pejabat-pejabat atau kabinet merah putih ini akan all out nih kerja buat Pak Prabowo dan bangsa ini. Dari jaksa agungnya, wah Pak jaksa agungnya kenceng kelihatannya, gila itu, nggak peduli itu. Kemarin dia menyampaikan, menyampaikan semua apa yang dilakukan dan sudah dia lakukan juga. Begitu juga Kapolri-nya, KPK-nya, BPK-nya, BPKP, semua menyampaikan. Jadi nggak bisa bermain-main kali ini. Silakan aja bermain-main lah. Kalau nggak kelar hidup lu dibikin. Oke. Masih soal Sritek Bang. Tadi Bang Noel bilang puji Tuhan alhamdulillah tidak ada PHK di Sritek. Mengawalnya gimana supaya ini biasanya kan yang terjadi adalah teori itu indah Bang. Implementasinya biasanya nggak indah. Nah mengawalnya ini gimana Bang Noel? Ya negara harus hadir, nggak boleh tidak. Berarti ada tim di sana atau gimana? Bukan, kita akan pantau, kita lihat. Tapi Sriteknya nggak boleh bermain-main. Jangan mentang-mentang kita hadir kemudian semena-mena, nggak bisa. Karena Sritek ini sebetulnya masih banyak Sritek yang lain. Saya yakin sekali dampak Permen nomor 8 2024 itu. Ini kan bukan di Solo aja, pasti ada tekstil yang lain. Karena ini kan yang munculnya pas kemarin aja Sritek itu. Di wilayah lain berarti ada juga yang kayak ada pasti, dan kita akan coba cari data-data itu dan kita akan sampaikan ke Presiden agar kita punya perhatian khusus. Karena kan setiap pabrik-pabrikan itu kan pasti resapan tenaga kerjanya kan pasti ribuan, pasti satu ribuan ya kan. Dan kita tidak mau narasi besar terkait kesejahteraan ini melawan kemiskinan malah hancur gara-gara sebetulnya bisa kita bantu. Nah ini kali ini kita all out buat kerja buat bangsa dan negara ini. Baik. Itu bentuk patriotik atau bentuk patriotisme Pak Prabowo dalam menjaga republik ini. Patriotisme itu kan bukan soal angkat senjata, bukan soal baris berbaris, tapi bagaimana kita sesama anak bangsa, pengusaha, pekerja, buruh saling memahami, punya rasa pengertian yang cukup tinggi untuk apa bangsa ini ke depan. Gitu. Oke. Dan kalau nggak salah kan soal Sritek ini nggak cuma Kemenaker ya, Pak Prabowo memanggil lintas kementerian, 4 kementerian. Itu yang dikoordinasikan selain bahas buruh berarti soal bisnisnya. Semuanya. Dia lihat bahas bisnisnya. Gercep juga ya berarti? Oh sangat gercep. Sampai skema-skema kayak gimana pun, sampai yang kalau terjadi begini sudah ada skemanya. Gitu. Jadi bukan karena saya domain saya di perburuan terkait tenaga kerja supaya tidak PHK, ya saya hanya bicara tentang hal itu. Bagaimana memastikan bahwa buruh tidak di PHK. Tapi kalau soal lain-lainnya, bisnisnya apanya itu kan ada di kementerian lembaga yang lain ya. Oke, itu tadi soal Sritek udah dijawab dan kita tentu berharap ini bisa terkawal dengan baik oleh teman-teman di Kemenaker, dan berharapnya juga jangan sampai ada ya, tapi kalau udah Bang Noel udah yakin ada Sritek yang lain-lain, tapi semoga ini bisa tertangani dengan baik ya Bang, kalaupun ada ya. Ini momentum. Kalau ada Sritek yang lain, laporkan dong. Pokoknya yang jelas kita akan buru tuh para penyelundup. Kan impor itu dampaknya gila, nyelundupin sekian, yang ilegal juga sekian. Dan kita yakin itu di-backingin. Kita mau Uber tuh pembacking-pembacking-pembakingnya. Iya. Kita mau Uber siapapun pembackingnya tuh. Negara rusak kita tabrak.
Saya dulu nggak punya jabatan, saya tabrak siapapun. Sekarang saya udah dapat jabatan nih. Artinya jabatan itu buat bekerja, bukan buat anggar jago. Bukan buat gagahan. Iya, buat gagahan, dan itu saya implementasikan sampai detik ini. Makanya jadikan momentum pemerintahan Pak Prabowo itu untuk bekerja untuk rakyat. Oke, sip. Kalau misalkan ada nasib-nasib itu tadi soal buruh ya Bang ya. Kalau memang misalkan nanti ada pekerja-pekerja dari sektor manapun yang kemudian mengalami dalam tanda kutip kerugian atau dirugikan oleh tempat dia bekerja, Laporkan bisa dong, report. laporkan. Kalau ada Iya. kawan saya misalkan itu Pekerjaan jurnalistik juga menjadi perhatian kita. Kasihan nih kawan-kawan jurnalistik ini. Mereka banyak mengadu, mereka padahal dilindungi undang-undang, tapi prakteknya justru paling babak belur itu pekerjaan jurnalistik. Dan ini akan kita sampaikan ke Pak Prabowo. Selama ini kita lihat para industri jurnalistik kan make up-nya doang keren ya kan, ternyata praktek di dalamnya bobrok. sudah kita bicara sudah tentang ada keadilan. laporan yang masuk berarti ke Bang Noel. Banyak, banyak. Gitu. Dan kita juga akan memperjuangkan para pekerja jurnalistik ya. Bukan soal buruh Sritek aja, bukan industri-industri yang lain aja, tapi itu pekerja jurnalistik itu penting harus kita perjuangkan. Emang laporan yang masuk gimana Bang? Ya, Tanpa banyak menyebut lah ya, banyak tanpa ya. menyebut Oke, brand kita ya. tidak sebut brandnya. Ya misalnya kayak ada di suatu perusahaan media yang anti terhadap serikat buruh. Kemudian ada juga kawan-kawan media yang pesangonnya ketika dia di Cut. udah tidak ada, tidak bekerja, pesangonnya susah. Kedua, belum lagi pemotongan gaji yang nggak jelas. Belum banyak hal, belum lagi intimidasi yang lain. Karena gini, bekerja itu adalah hak dasar. Ya. Hak dasar. Bekerja itu adalah hak dasar. Lalu siapa yang bisa menjamin itu? Adalah negara. Negara harus menjamin hak dasar itu. Itu apa? Bekerja. Ya. Gitu. Oke. Dan itu sudah komit akan ditangani ya Bang ya? Komit nggak pakai komit, orang kita kerjain kok. Sudah dikerjakan. Kan kita bukan fase yang kampanye. Ini fase bekerja. Fase Saya ini bekerja. eksekutif. Ya. Saya ini eksekutif. Hmm. Eksekutif harus mengerjakan perintah-perintah eksekutif yang diperintahkan oleh Pak Prabowo. Bukan ya maaf, jangan kayak perintah pejabat yang feodal. Dapat jabatan duduk, ada persoalan-persoalan dia menghindar atau dikasih ke meja-meja yang lain, nggak bisa tuh saya tuh. Gitu, saya nggak bisa begitu. Oke. Luar biasa. Jadi bisa dibilang nggak salah pilih nih Pak Prabowo milih Bang Noel jadi wamen ini. Mudah-mudahan nggak salah Semoga pilih. tidak salah. Tapi kita pantau terus loh Bang. Ya, dan saya yakinkan saya orang yang bisa diandalkan. Wes, mantap.